Diare. Kalau terlalu berlebihan. Tapi kalau makin pedas, seperti cabai mengandung apa? Vitamin C. Tapi tidak boleh berlebihan. Ya, ada lagi nih pertanyaan yang lainnya. Apakah dengan berpuasa bisa menyebabkan masalah pada sistem pencernaan? Kita puasa itu organ yang ada di dalam tubuh kita itu kan kita nggak makan apa-apa, jadi nggak bermasalah. Cuman dalam waktu yang belum lama, maksudnya kalau misalkan kita belum sering banget, pasti kita bakal merasakan yang namanya yang namanya sakit perut lah, kayak gitu. Tapi kalau udah mulai kebiasaan, kayak udah 2 minggu sana mah, pasti nggak bakalan. Oke, terima kasih. Oke, beri tepuk tangan. Nah, berarti yang harus kita lakukan berarti yang pertama harus memakan makanan yang bergizi dan sehat. Makannya jangan tiap hari seblak terus, nggak boleh. Dia harus makan yang sehat. Kemudian untuk mendapatkan kesehatan yang baik itu bukan dilihat dari seberapa mahalnya makanan itu atau minuman itu, tapi bagaimana kita mensyukuri makanan dan minuman yang telah masuk ke dalam tubuh kita. Jadi kamu makan contohnya cuma nasi aja sama garam, kalian harus bersyukur. Kenapa? Karena di luaran sana orang lain itu belum tentu bisa makan nasi. Nah itu, lanjut ya. Nah, seperti halnya di dalam surah Al-A'raf ayat 5. Nah, dari ayat yang tadi dijelaskan oleh Melsa, dibacakan oleh Melsa, kesimpulannya bahwa kita tidak boleh makan dan minum berlebihan. Harus semangat. Kalau kita belajarnya biologi diasikin aja. Oke, Bang. Terima kasih buat fokusnya hari ini. Nanti kalian sudah fokus, sudah mulai memanas lagi untuk memulai pembelajaran kita kali ini. Ibu akan membahas tentang tujuan pembelajaran kita. Belajar itu tujuannya apa sih? Tujuannya itu yang pertama, peserta didik mampu menganalisis gangguan sistem pencernaan pada manusia dengan menyimak video dengan baik. Kemudian yang kedua, tujuannya peserta didik mampu menyimpulkan teknologi sistem pencernaan makanan melalui kegiatan diskusi dengan baik. Jadi kalian harus menyimak nanti videonya bagaimana, kemudian diskusinya pun. Ini untuk tujuan pembelajaran. Kemudian asesmen atau teknik penilaiannya. Ini teknik penilaiannya tadi di sini bisa dengan penilaian kelompok. Jadi kalian nanti di kelompok itu akan dinilai nih. Kecakapan diskusinya bagaimana, kemudian kerjasama sama temennya bagaimana. Contoh nih, dalam satu kelompok nanti ada yang nggak ngerjakan, ada yang nggak mengerjakan. Nah itu nanti dinilai juga. Kemudian keaktifan presentasinya bagaimana. Kemudian untuk penilaian teknik yang selanjutnya yang terakhir pasti ada yang namanya post test atau nilai di akhir pembelajaran itu nanti post test akan dilakukan. Ada yang ditanyakan? Kita lanjut ya. Nah, kita amati dulu videonya. Makanan mengandung gula atau yang ekstrim seperti mengurangi porsi makan hingga kurang dari 1/4 porsi yang biasa dikonsumsi. Norita Wardani, warga Surabaya, pernah melakukan ini. Setiap hari selama 1,5 tahun dia pernah menjalani diet ekstrim. Memang tubuhnya jadi cepat langsing, tapi Norita juga jadi akrab dengan penyakit. Pagi saya hanya makan 3 slice kentang. Saya pakai kentang yang ukuran besar. Hanya 3 slice. Oke, berarti dari video ini apa yang bisa kalian simpulkan?
biasanya berupa cairan karena dia nggak masalah. Gastroscop, terus ada sigmoidoscope, stomachoscope, duodenoscope, colonoscope, anoscope. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang penyakit Grade. Yang pertama, poin pertama, analisis permasalahan pada artikel yang kami bacakan. Itu Grade. Grade dari Grade berdasarkan survei dari 2045 responden ditemukan 57,6% diantaranya mengalami Grade. Survei tersebut juga menunjukkan kasus Grade terbanyak ditemui oleh laki-laki, orang dengan obesitas serta perempuan. Yang poin kedua akan dijelaskan oleh Hewan. Soalnya jelaskan penyebab terkena Grade. Grade terjadi karena tingginya kadar asam lambung. Penyebab utama gangguan ini yaitu karena pola makan penderita tidak baik, tidak teratur, dan stres. Helicobacter pylori merupakan bakteri penyebab terjadinya MAF pada manusia. Serta jarang terkena gangguan penyakit apapun. Ada yang sebelumnya tahu penyakit Grade itu apa? Asam lambung. Apa? Dan apakah penyakit MAF dan Grade itu sama atau emang ada yang lebih parah mana gitu? Studi hasilnya bisa mengikut naik ke jawabnya. Kan kalau mah sakit ya. Sudah? Ada lagi. Grade itu bisa disebabkan sama faktor keturunan nggak? Soalnya kan itu emang udah bawaan dari akhir pencernaan sendiri. Terus pengungsi korban diakibatkan gempa bumi dan mengalami diare disebabkan karena kurangnya makanan yang sehat. Yang kedua akan dijelaskan oleh Lutina Denada. Jelaskan penyebab pengungsi mengalami diare karena kurangnya asupan makanan yang sehat dan si penderita mengonsumsi makanan yang kurang dietis serta mengandung kuman. Yang ketiga akan dijelaskan oleh jelaskan gejala pada gangguan sistem pencernaan yang terjadi pada artikel tersebut. Ketiga, gangguan ini terjadi karena suatu titik eksploitasi penderita itu mengalami iritasi dan gangguan pencernaan ini akan membuat mulut itu merasa mulas dan tekstur penderita menjadi sehat. Yang sempat akan Bagaimana cara mengatasi gangguan pencernaan tersebut? Nah, diketahui dan tersebut lebih cepat setelah masuk ke dalam jangkau biji. Harus mengkonsumsi makanan berserat, bergizi, teratur, dan higienis. Untuk tanggapan untuk teman-temannya pun bagus sekali. Jadi kita beri tepuk tangan buat semua. Jadi tadi bisa kita simpulkan berarti apa kira-kira? Kalau dari evaluasinya tadi pemecahan masalahnya sudah bagus, permasalahan wasir itu tadi harus bagaimana? Dari BAB-nya tidak boleh dan terlalu keras. Kemudian tadi dari Grade bagaimana? Tadi tidak boleh, mah itu tidak boleh telat makan yang pasti. Kemudian tadi kalau dari yang diare kira-kira apa nih? Ya, makanannya tidak higienis. Kemudian kurangi ya kurang makanan ya karena ada di daerah pengungsian. Berarti kesimpulannya apa nih? Dari kita belajar tentang sistem pencernaan, gangguan sistem pencernaan dan teknologinya. Yang kencang tuh, yang kencang.
kita pula